Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record bersama kami. Saya Hersy Beno Arif. Dan saya Agi Beta tentu saja. Mas Ersu, kayaknya Aha. Mas Ersu happy nih. Udah Ini senyum-senyum aja. ini banyak ketawa ya karena katanya banyak ngikut-ngikutin ya Mbak Agi ya kalau saya sapaan saya gitu ya Mbak Agi ya. Iya. Iya, iya. Oke. Iya. Mhm. Saya juga dengar itu cerita UAS ke Bung Rocky Gerung juga gitu katanya istrinya juga suka ngikut-ngikutin seperti itu jadinya halo halo assalamualaikum gitu. Nggak apa-apa lah Ah, jadi. Oh iya, saya kalau mau udah mau typing podcast ini dengan Mas Hmm, Ersu, anak hmm. saya suka ngatain, eh, halo, 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 selamat Nah. pagi, halo, 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 berjumpa lagi kayak begitu. Oke, Iya, nggak apa-apa. khasnya Mas Ersu. Itu jadi trademark gitu nggak jadi masalah ya. Nggak, selama trademarknya nggak buruk, tapi kemudian orang kemudian menyebut saya sebagai apa ya, sebagai nabi gitu, nggak kan? Yang harus kata-katanya diikutin, nggak kan bagi ya. Oke, kita masih lanjutin ngomongin di kemarin ya. PSI kelihatannya mulai banyak yang insaf gitu ya. Jadi karena Iya. kadernya yang kemarin menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah apa sudah sebenarnya makomnya itu udah nabi gitu akhirnya ditegur ya Mbak Agi dan dia minta maaf juga gitu itu Ya. menarik untuk kita Iya. kita omongin juga sementara di Medan itu menantunya Bobi Nasution ini yang kemarin Mhm. habis Mhm. kalau kata netizen dirujak ya yang soal dia mengunggah video seorang pemuda Aceh yang Mhm. menghujat dia itu. Iya. Dan Mhm. tapi Mhm. ternyata malah para netizen di akun Instagramnya Bobby itu semua menyerang Bobby gitu. Nah, kemarin itu kemudian para relawannya Bobby belasan atau puluhan saya lupa Mhm. itu melaporkan ini ke Polda Sumatera Utara. Jadi masih banyak pendukung-pendukungnya ini di sana. Saya nggak tahu apa menurut pengakuan mereka sih mereka melaporkan bukan atas atas kemauan Bobby tapi atas kemauan mereka sendiri gitu. Jadi ini menarik ini Mhm. anak dan menantu ini Mbak Agi. Mhm. Nah Mhm. tuh ada Iya, kucingnya Mbak ya. Agi lewat tuh. Oke lanjut. Itu kucing yang baru rescue itu. Oh ya oke. Oke, jadi ya ini kasihan betul ya Mas Hersu. Jadi setelah tidak memerintah lagi, kita lihat malah justru Pak Jokowi ini mengharu biru begitu dahsyat sekali carut marutnya. Karena memang ya lagi-lagi seperti yang kita sering katakan bahwa Pak Jokowi dulu sering sekali menabur angin sana Hmm, sini gitu. Jadi sekarang menuai badai. Ini baru soal-soal apa namanya etika, moral apa di media sosial dan hmm, sebagainya. Belum lagi soal kasus-kasus banyak sekali bawahan Pak Jokowi itu yang kemudian baru terungkap melakukan korupsi, terus melakukan kesalahan kebijakan yang sepertinya bukan hanya sesuatu yang tidak disengaja tapi memang disengaja begitu. Saya hmm. rasa ini akan bergulir Ya makin jauh ya tidak hanya ke Pak Jokowi tapi ke anak dan menantunya. ya Nah, sekarang yang terjadi di PSI itu Mas Hersu yang mengatakan ini malah seorang kepala biro ideologi ideolog ya. dari PSI. Jadi kan Hmm, luar biasa kalau seorang kepala biro ideologi yaitu Dedi Nur Palaka, ini kepala biro yang ada di Bali, begitu dia hmm. mengatakan Pak Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi. Ini kemarin Pak Jokowi kepada media di Solo begitu ya, tapi media tapi saya nggak tahu yang menanyakan ini dari media mana, apakah disuruh atau tidak begitu oleh Pak Jokowinya. Karena kan kita tahu Pak Jokowi pernah juga melakukan wawancara bohong-bohongan begitu kan Oh, Mas Ersu waktu jadi presiden jadi awal-awal ketika masih menjadi eh, presiden. awal-awal kantor komunikasi presiden di bawah Hasan Nasbi itu ya. Hasan Nasbi, Iya, iya. betul. Ya ini Doorstop rekayasa. bohong-bohongan gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau seandainya ada sesuatu yang dia merasa harus menanggapi, sementara eh, tidak ingin dibahas lebih lanjut soal hal itu, begitu, ya disuruhlah gitu wartawan yang ada di istana ketika itu seolah-olah wartawan gitu, padahal bukan. Bukan Ya, kemudian wartawan, itu staf mewawancarai. VCO yang nanya itu Mbak waktu staf. Betul, Ayo. betul. Dan tentu saja kalau wartawan ada pertanyaan lanjut begitu kan. Iya. Eh, dan sementara itu kan tidak ada. Nah, kemarin juga begitu ketika ditanyai soal Dedi Nur Palaka itu terus kemudian Pak Jokowi mengatakan ya nabi terakhir itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian juga yang biasa sajalah begitu ya. Nah, ini Eh, ada sebenarnya salah pertanyaan juga dari Pak Pak Jokowi. Sebenarnya setelah Nabi Muhammad itu banyak muncul nabi-nabi juga Mbak Agi.
tapi nabi Iya. palsu waktu itu. Nabi Gitu. palsu, Iya. betul. Dan nabi palsu di sana sini. Di Indonesia juga banyak sekali yang mengaku Mm, sebagai nabi kan. mm, Eh, tapi tentu saja itu semua palsu begitu karena Rasul apa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Coba ya. kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini, Mas Hersu. Kader PSI menganggap Bapak itu sudah seperti Nabi sejak Bapak kan. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Ya, Oke, ya di sini. untung nggak panjang, Mbak. Biasanya kalau panjang-panjang banyak yang protes nih. Dan itu tanggung jawab Mbak lagi ya kalau ada yang protes ya. Iya, jadi di sini memang Pak Jokowi sepertinya tidak mau panjang-panjang. Kita tahu netizen kita sangat kritis kalau dia menjawab panjang dan kemudian ada yang keseleo, itu pasti nantinya akan dirujak lagi. Tapi akhirnya Deddy Nurpalaka ini memang meminta maaf dan mencabut pernyataan tersebut. Padahal sebetulnya itu ngeyel sekali Mas Hersu. Walaupun sudah dijawab, dia menjawab lagi dijawab. Jadi eh, iya, setelah pernyataan Pak Jokowi itu dan saya rasa memang dia mengakui kan kalau dia mendapatkan teguran keras. Coba kita baca ya apa yang dia nyatakan di akun X-nya. Dia mengatakan menyebut itu sebagai pernyataan klarifikasi resmi. Dia mengatakan terkait polemik atas pernyataan saya beberapa waktu lalu mengenai Pak Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Dengan ini saya Deddy Nurpalaka menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tersebut sepenuhnya merupakan pandangan pribadi dan seterusnya. Yang kedua, DPW PSI Bali telah memberikan teguran secara internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keberagaman pandangan masyarakat begitu. Ya, artinya kalau tidak ada sensitivitas masyarakat itu dan teguran publik ya dia akan berjalan terus aja seperti itu. Yang ketiga, dengan kesadaran penuh saya mencabut pernyataan tersebut demi menjaga ruang dialog publik yang sehat dan seterusnya. Yang keempat, saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan setulus-tulusnya kepada masyarakat, seluruh umat beragama, serta pihak-pihak yang merasa terganggu atau tersinggung oleh pernyataan saya. Ya, karena memang sudah banyak sekali Mas Hersу pernyataan-pernyataan yang mengkategorikan pernyataan si Deddy Nurpalaka ini sebagai sebuah penistaan agama ya. Apalagi walaupun dia tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tapi dia menyebut sebagai nabi terakhir. Coba kita lihat apa yang dia nyatakan ini. Yang pertama, yang meluas kemarin ya pernyataan dia. Ini dia mengatakan, jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat. Cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Mengerikan. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna. Dan yang satu lagi, ini sebenarnya posnya ini bukan yang kemarin, tapi sebelumnya Mas Hersu, dia mengatakan Allah yang selama ini dipercaya sebagai Tuhan oleh umat Muslim sebenarnya cuma angan-angan yang sama ketika Nabi akhir zaman juga pertama kali membangun angan-angannya soal Tuhan bernama Allah. Jadi kalau ada Oh. yang kontradiktif dalam konteks ini jelas sudah pas. Jadi ini orang ngeri Kalau banget ya. yang ini menurut saya mungkin bisa masuk wilayah itu ya, karena Ya, ya betul. Yang ada kedua, yang yang kedua yang ini betul. bisa penghinaan agama di situ gitu. Oke, Mhm. tapi kalau saya justru nggak mau melihat terlampau jauh itulah ya. Justru saya itu melihatnya kita dengan orang-orang seperti ini itu kita terbantukan sebenarnya memahami orang seperti apa Iya. sih yang jadi pendukung Pak Jokowi itu gitu. Karena Mhm. kan Betul. ini nabi ini udah keterlaluan memang bablasan. Sebelumnya kan sekarang ini siapa yang jadi komisaris ID Food Sylvester Matutina kan Mhm. juga dia menyatakan pada itu dia menyatakan Mhm. Pak Jokowi waktu itu sudah layak untuk jadi sekjen PBB dan sebagainya. Saya sih nggak mau ngecam dua orang ini, tapi justru saya merasa kita mestinya terbantu memahami secara psikologi Mhm. orang pendukung-pendukungnya Pak Jokowi itu seperti itu gitu ya. Jadi eh, saya nggak ngerti ya, apakah ini level pendidikan atau mereka memang betul-betul hidup dalam dunia mereka sendiri gitu, dalam echo chamber gitu, yang melihat bahwa pusat dunia itu adalah Jokowi dan keluarganya gitu. Jadi mereka nganggap bahwa ya itu Mhm. sudah baik. Kan kalau dia misalnya jangan kan orang seperti itu, orang seperti Ade Armando ya, kita mesti sebut ini sahabat saya nih, dia juga Iya, sempat menyebut nama saya sebagai pembenci Pak Jokowi gitu ya, kalau nggak salah dia ya. beberapa kali ya dalam Beberapa kali podcastnya. ya, beberapa kali dia. Iya, betul. Misalnya dia bisa menyebut bahwa eh,
Gibran itu Gibran. adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Kalau yang ngomong orang-orang yang sekolahnya di ruko gitu ya, atau yang sekolah Mhm, pendidikannya mhm. nggak bagus sih, menurut saya ya ya biarinlah, namanya orang-orang seperti itu mungkin wawasannya terbatas, dia nggak baca sejarah, dan memang banyak sekali anak-anak sekarang yang nggak baca sejarah. Tapi kalau ngomongnya seorang Mhm. akademisi seperti Adi Armando kan menurut saya nggak mungkin dia tidak tahu. Sebagai orang Minang dia tahu ada wakil presiden dari Indonesia dari tanah Minang, yakni Muhammad Hatta itu yang saya kira kalau mau dibandingkan dengan Gibran ya nggak ada apa-apa. Yang lain-lain deh, apa ini kan dia pejuang dan sebagainya, kalau proklamator kan. Kalau Gibran kan baru 6 bulan kemudian jadi presiden, prosesnya dia seperti itu dan dia anggap itu udah terbaik sepanjang sejarah. Baru 6 bulan, Mbak. Waktu itu mungkin baru 5 bulan ya, apalagi Pak Jokowi yang sudah 10 tahun itu gitu. Jadi saya kan tadinya banyak orang bilang bahwa ini kemarin ketika kita membahas kemiskinan, Mhm. kelihatannya Pak Jokowi memang sengaja membuat orang Indonesia bodoh, karena dengan begitu mudah dimobilisasi, gitu, mudah diberi bansos dan sebagainya, bisa digiring Ya. jadi pemilihnya. Tapi orang seperti Adi Armando bukan orang bodoh. Saya mesti, dia Mhm. seorang dokter komunikasi dari Universitas Indonesia. Jadi menurut saya bukan hanya oke yang persoalan bodohnya ada, tapi apa nih yang harus kita pahami kan gitu. Kok ada sekelompok orang yang cara berpikirnya seperti itu? Kalau saya sih lebih ingin melihatnya ke situ gitu loh, Mbak Agi. Iya, ya. Kalau Ade Armando mungkin ada sesuatu yang khusus juga ya, karena dia pernah Nah, dipukuli, mungkin. ke situ ya. Akan dia sebelum itu juga dia udah die hard, Mbak Agi. Ya. Iya, badannya dipukuli, kepalanya juga dipukuli. Mohon maaf, Hmm. kasihan betul Pak Ade Armando ini. Dan dia mengatakan bahwa setelah ini saya bukannya akan mereda, tapi saya akan semakin gila. Ya, Hmm. gila betul lah dia begitu dengan pernyataan-pernyataannya tersebut. Masa Gibran Oke. disamakan dengan Bung Hatta, disamakan bahkan lebih kalau melebihi karena dia yang Lebih terbaik dong, ya. terbaik sepanjang sejarah Sri kok. Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kita tahu sejarahnya itu seperti apa begitu, Hmm. juga sekolah tinggi bahkan di Belanda juga, terus Hmm. kemudian juga Pak Habibie bikin pesawat betulan. Kalau Gibran ya di atas Mainan. mejanya ketika dia kukut-kukut itu pesawat mainan mungkin Iya, ya, iya. dia itu pun bukan dia yang bikin. Jadi ya memang cara berpikir orang-orang dari pendukung Pak Jokowi dan kemudian juga PSI khususnya ini Hmm. kan Hmm. eh, kepala biro ideologi. Bayangkan kepala biro ideologinya saja memiliki pikiran yang seperti itu begitu. Pak Hmm. Jokowi penuhi Ya. syarat sebagai nabi. Nah, apalagi yang tidak. Tapi Iya, iya, memang iya. seseorang kalau menurut Islam itu seseorang yang memiliki karakter sama mereka akan disatukan gitu. Mereka akan Hmm. mencari kelompok yang sama satu karakter dalam satu barisan. Ya, Ya wajar saja Mas Esu dan ini oke. membuat kita memaknai bahwa orang-orang PSI ya rata-rata seperti itu dan netizen pun juga Nah, menyebutnya demikian. saya agak mau challenge sedikit pernyataan Anda ini, Mbak Agi, karena kita tahu kan Mhm. banyak sekali anak-anak PS ini kan lulusan sekolah dari luar negeri ya. Banyak loh yang di Mhm. PP dan Mhm. sebagainya, dan Mhm. mereka juga latar pendidikannya bagus dan sebagainya. Nah, cuman kenapa Mhm. cara berpikirnya seperti itu? Itu yang justru mengherankan saya. Apakah karena cinta itu, dan cinta yang berlebihan itu kemudian membutakan, Mhm. itu yang membuat orang seperti itu. Udahlah, kalau yang sekolah-sekolahnya nggak jelas itu, sekali lagi saya maklum saja. Tapi kini banyak, kalau saya kenal kok, banyak di antara mereka tuh yang pendidikannya bagus-bagus, lulusan sekolah di luar negeri dan sebagainya. Tapi caranya berpikir gitu. Eh, kan kalau kita ngomongin dalam, Mhm. kalau oke itu dari sisi intelektual, dari sisi agama pun kita kan diajarkan bahwa ya kalau sebuah bangsa itu mendapatkan pemimpin yang bodoh, ya bangsa itu sebenarnya sedang diazab oleh oleh Allah gitu. Itu kan jadi kita kan harus mulai larinya ke situ jadinya. Apa yang terjadi pada bangsa ini, kok banyak orang yang pintar-pintar kemudian kesirep dengan orang-orang yang lebih nggak pintar. Orang seperti Armadi Armando misalnya, sebagai seorang dokter dari UI, kan dia jauh ke level kualitas berpikirnya, kecerdasannya dibandingkan dengan Gibran yang lulusan dari sekolah di mana, di Singapura, yang di IP-nya saja Mhm. nggak, Mhm. yang hanya di bawah 2,5 gitu, yang nggak bisa melanjutkan pendidikan. Bagaimana mungkin seperti itu gitu loh maksud saya. Jadi ya, kalau saya lebih jangan dibully dah kalau ada orang-orang seperti ini. Ya sudah, kita tinggal mikir aja. Kita justru perhatiin apa yang terjadi pada bangsa ini, kok muncul generasi seperti ini gitu.
Iya, ya, mereka yang berpendidikan tinggi, tapi kan Mm. ada juga yang menghargai proses, ada yang tidak menghargai proses, dan juga di masa Pak Jokowi orang-orang seperti ini kan justru diberi kedudukan kan, Mas Hersu. Iya. Kita lihat mereka yang menjadi komisaris tidak selalu mereka yang pintar, ya, dan juga yang titipannya sesudahnya ketika presiden sudah diganti oleh Pak Prabowo, sepertinya Sampai sekarang banyak banyak orang-orangnya sekali Pak Jokowi titipan. yang Betul, masih jadi ya, komisaris banyak loh yang yang masuk baru menikmati di jadi Jakarta. komisaris dan tidak kompeten. Jadi Iya. memang kalau kalau kita melihat mereka ini banyak yang memang hanya apa ya, mengejar materi begitu kan. Jadi mereka justru saya melihat mereka ini mendenial kemampuannya sendiri, Hmm. ijazahnya sendiri begitu ya, karena mereka ini sekolah betulan memiliki ijazah asli, tapi demi mengejar materi itu, mengejar kedudukan, ada celah-celah di situ yang begitu mudah sekali untuk mendapatkan kedudukan, dan sayangnya itu banyak sekali anak-anak muda juga yang melakukan hal tersebut, ya akhirnya memang mereka mendapatkan kedudukan. Dulu kita tahu ada staf apa namanya, staf sus ya Mas Hersu, Hmm. ada sekian banyak staf sus belasan di istana begitu yang kemudian gajinya saja itu sudah 50 jutaan, belum fasilitas-fasilitas yang lain. Ini kan kita kayaknya nggak masuk akal deh, mereka ini jauh lebih pintar daripada Pak Jokowi seumurnya. Ketika mereka umur sekian, Pak Jokowi itu umur sekian, mungkin mereka jauh lebih pandai daripada Pak Jokowi begitu. Tapi mereka melihat Pak Jokowi sebagai sesuatu begitu, sebagai seseorang sangat bijaksana, seseorang sangat pandai, seseorang yang mumpuni, yang bisa menjelaskan tentang segala sesuatu. Walaupun kalau kita yang saya sih menganggap diri saya normal begitu, melihatnya sebagai banyak sekali celah yang nggak masuk akal dari pernyataan Pak Jokowi, dari kebohongannya, dari denialnya apa dan sebagainya. Malah kemarin ketika diwawancara oleh wartawan di kediamannya juga ditanyakan soal Rismon Sianipar yang datang ke apa dusun tempat dulu Pak Jokowi KKN, dia kemudian menjelaskan bahwa ya silahkan saja begini-begini, tapi saya dulu kan KKN di awal 1985. Saya kaget Hmm. di awal 85, padahal eh, eh, apa Bareskrim, maaf, Ya. Bareskrim ketika itu dan jumpa persnya itu Pak Juhandani ya, Hmm. mengatakan bahwa diketahui dia Pak Jokowi ini KKN pada tahun 83 yang kemudian Hmm. banyak sekali menimbulkan pro dan kontra. Tidak mungkin seseorang yang 83, taruhlah pertengahan 83, artinya baru berapa Hmm. SKS yang dia kumpulkan kemudian dia sudah bisa KKN begitu. Hmm. Karena di KKN itu kita biasanya merancang sesuatu untuk diterapkan di desa tersebut begitu kan. Nah, sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwa KKN-nya tahun 85. Jadi siapa yang berbohong ini, Pak Jokowi ataukah Pak Juandani atau sesuatu? Biasanya suatu kebohongan itu sulit untuk kita ingat gitu. Hmm. Kita bohong sana, kita bohong sini. eh, Suatu saat kalau kita disuruh mengulang lagi kebohongan yang sama, data-data yang sama, Hmm. tahun yang sama dan sebagainya, kita sulit dulu saya ngomong apa ya begitu. Hmm. Sementara kalau sesuatu yang memang kita jalani, faktual, melekat dalam pikiran kita, maka dengan spontan begitu Ya. saja itu akan keluar dari mulut kita begitu. Iya, iya, Pak iya. Jokowi mengatakan dia KKN tahun apa 85. 85 awal, dia mengatakan KKN zaman dulu kalau tidak salah 3 bulan. 3 bulan Nah, ya. 3 bulan, 3 bulan itu kita menyusun laporan KKN dan kemudian ada ujian KKN. Itu cukup lama juga. Dan kemudian pada tahun yang sama 85 Pak Jokowi November dia sudah di wisuda, artinya Hmm. sebelum November itu dia melakukan penelitian, entah berapa bulan penelitiannya, berapa bulan penyusunan skripsinya, ujian dan sebagainya, apakah mencukupi tahun 85 itu untuk melakukan KKN, kemudian melakukan ujian KKN, skripsi, terus penelitian, kemudian penulisan skripsi, ujian skripsi dan sebagainya. Jadi ya kita nggak tahu ya. Hmm. Ini memang rumit segala sesuatunya kalau menyangkut Pak Jokowi gitu. Iya, ya. Jadi eh, saya kira ini apa ya, fenomena-fenomena seperti ini yang menjelaskan kepada kita gitu, apa yang terjadi di PSI, apa yang terjadi di kalangan pendukung Jokowi dan sebagainya. Tetapi kita harus mengakui bahwa itu adalah bangsa kita juga. Jadi Mhm. sebenarnya ada satu persoalan yang serius pada bangsa ini ketika kualitas manusianya seperti itu. Itu yang saya kira jadi jangan keasikan membuli juga itu saudara kita itu bagian dari bangsa Indonesia juga dan itu sebenarnya problem kita bersama sebagai bangsa Indonesia kalau ada kelompok semacam itu gitu dan ini yang saya kira memang menjadi keprihatinan kita dalam situasi kita kaitkan juga dengan situasi demokrasi kita karena ini kan produk Mhm. demokrasi yang
terjadi, meskipun orang nanti bilang itu bukan demokrasi, itu penyalahgunaan kekuasaan dengan mengatasnamakan demokrasi. Oke, oke yang dari semacam itu ya. Kemudian Pak Jokowi memanfaatkan kedudukannya, gelontorkan bansos, mengerahkan aparat untuk memenangkan dia dan sebagainya. Tapi kan itu bagian dari sebuah masyarakat kita yang menunjukkan bahwa kita belum mature dalam demokrasi itu. Jadinya seperti ya hasilnya seperti yang sekarang itu terjadi dan ini akan terus berulang karena contoh misalnya gini, sekarang kan orang, nah saya agak nyimpang sedikit tapi penting saya ingatkan karena sering saya dibombardir oleh beberapa orang untuk konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi, ya. Mm-mm. Waduh dan saya melihat bahwa sebagai wartawan, saya tidak mau menjudge apapun terhadap diri Mulyadi karena dia belum bisa dinilai bahwa dia bagus. Kalau kemudian ada kepuasan publik dari survei, saya akan tanyakan, kan dia disebut paling tinggi. Ini survei yang disurvei siapa? Dan orang itu ngerti nggak sih tentang survei itu kan itu kejadian. Kalau saya akan menganggap kita beri ruang, saya selalu menyisakan ruang skeptisisme terhadap diri Mulyadi. Dan sorry to say, saya mesti ngomong bangsa ini harus belajar daripada apa yang terjadi pada Jokowi selama 10 tahun. Jangan terulang lagi pada Deddy Mulyadi. Gitu. Jadi kita nggak fair juga kalau menilai Deddy udah gagal dan kemudian menilai juga berlebihan dan jangan-jangan dia dianggap ada yang juga nganggap Deddy juga seperti Nabi kalau nggak salah itu juga. Saya ingat juga itu. Jadi ini bahaya, tolonglah bangsa ini belajar dari kesalahan kita 10 tahun terhadap Pak Jokowi. Biarkan dia kerja. Walaupun kita tahu bahwa sekarang Deddy Mulyadi banyak sekali nabrak aturan karena sekarang kan dia seolah-olah mengambil peran dari kepala daerah di bawahnya begitu. Mhm. Dan Mhm. tapi oke itu silakan diinikan secara administrasi kenegaraan tapi jangan juga dipuji-puji setinggi langit. Nanti kita kejadian lagi nih. Jadi saya sepakat dengan orang yang menyebutnya ini Mulyono, ini Mulyana versi Sunda. Dan saya tahu banyak orang yang marah kalau saya ngomong seperti ini. Tapi sebagai wartawan saya mesti ngomongin itu. Bangsa ini jangan terjebak dalam lubang yang sama. Biarkan dia bekerja sampai kemudian berapa tahun nanti kita lihat kita nilai hasilnya. Jangan baru berapa bulan dia belusukan sana sini kemudian udah dipuji kayak nabi juga gitu loh. Nah, Iya, itu iya, itu Mas Erso. nyimpang ke situ. Sorry, saya mesti ngomongin ini. Ini berkaitan dengan soal kematangan demokrasi bangsa ya. Iya, iya. Dan kita tahu memang keduanya, baik Pak Jokowi maupun Deddy Mulyadi, mereka berdua ini menunggangi medsos, begitu ya. Mm-mm. Jadi memang eh, demokrasi ketika diterapkan di era medsos itu menjadi semuanya seperti bisa menjadi industri kan begitu. Dan kemudian ditambah dengan tadi Mas Ersu mengatakan apa? Survei begitu ya, lembaga survei. Mereka ini menjadi kaya raya pemilik lembaga survei kan karena juga using begitu digunakan untuk orang-orang ini begitu orang-orang yang memang memakai medsos itu untuk mempopulerkan dirinya melebihi daripada yang sebetulnya dia kerjakan begitu. Mm. Nah, lebih parahnya kalau Deddy Mulyadi mungkin saya melihat begitu apa yang dikerjakan itu langsung bermakna kepada masyarakat begitu. Orang melihatnya diputuskan di lokasi, melihat langsung diputuskan walaupun sebetulnya itu keputusan seperti itu harusnya mendapatkan persetujuan DPRD misalnya, Betul. camat setempat harusnya didiskusikan dan sebagainya. Tapi ternyata itulah yang kemudian sekarang itu eh, apa namanya, yang banyak disorot begitu dan itu masuk ke konten dan di konten itu menjadi viral. Kalau Jokowi, eh, saya lihat dulu misalnya belum kejadian saja dia sudah meramal ini meramal itu dan itu diyakini betul oleh Iya, ya. pendukungnya. Jadi Jadi misalnya meroket ada lah, modifikasi lah, Mbak. Ini jadi ada modifikasi. Tapi iya. please bangsa ini jangan terlampau terjebak dalam fenomena fenomena semacam itu. Belajar dari pengalaman gitu. Beri kesempatan Mhm. karena pemimpin itu tumbuhnya gradual. Orang seperti Deddy Mulyadi dia pernah menjadi eh, jadi bupati di Purwakarta. Oke, silakan dinilai bagaimana kinerja dia di sana. Kemudian dia pernah jadi di anggota DPR. Kan begitu ya. Terus sekarang jadi gubernur. Iya. Biarkan prosesnya dulu, jangan didorong terlampau cepat banget gitu karena seperti Jokowi kan orang yang juga instan juga. Oke, dia pernah jadi wali kota Solo selama 2 kali terpilih, bukan 2 periode ya, 2 kali terpilih karena di Mhm. tengah jalan periode kedua dia kemudian didorong jadi gubernur di Jakarta. Itu kan juga lompatan yang luar biasa dari kota kecil yang Solo seperti kemudian ke Jakarta. Jakarta dia belum berhasil sama sekali, tapi dibilang gagal juga kita nggak bisa sebut gagal karena dia kan juga baru berapa 2 tahun juga ya jadi gubernur dan Dua kemudian setengah tahunan, 2,5 tahun. ya. Kemudian dia lompat menjadi presiden sama 2 periode. Ini kan kayak gini apalagi nanti daripada Gibran.
orang yang baru jadi wali kota enggak baru 2 tahun, kemudian lompat langsung menjadi wakil presiden, dan sekarang tiba-tiba didorong lagi menjadi sudah di branding bahwa dia adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Dan saya khawatir mungkin dalam 1-2 bulan ini akan muncul survei bahwa dia memang wakil presiden dengan kinerja terbaik gitu sepanjang sejarah juga gitu. Ini saya bukan sinikal ya, bukan, itu bisa terjadi di era media sosial dan era survei-surveian itu gitu. Ini hati-hatilah, belajarlah dari Iya, tapi pengalaman itu memang ya. benar loh Mas Erso kalau Gibran ini dia Mm-mm. wakil presiden yang pertama kali membagi-bagikan skincare. Oh iya iya Dia iya iya. iya Hmm. yang banyak sekali yang pertama kali dilakukan oleh oleh wakil presiden yang ini. Karena mungkin kalau dia melakukan apa yang dilakukan wakil presiden yang lain sebelumnya, ya tidak ada kemampuannya di situ. Jadi dia membuat diferensiasi begitulah. Nah, Ya. tapi ini ada yang menarik lagi. Kalau tadi Mas Hersu mengatakan bahwa memang sepertinya ini adalah suatu kelompok tertentu kenapa masyarakat Indonesia banyak sekali yang apa apa namanya yang tidak pandai begitu ya dalam mengelola sebuah berita dalam ini. Ya, memang ini terjadi apa namanya? Terus-menerus begitu. Dan yang baru lagi ini Mas Hersu, ini ada seorang pendukung atau kita bilang buzzer lah kalau lihat dari upload-uploadannya karena ini terjadi di X gitu ya, seorang buzzer yang kemudian mengunggah sesuatu tapi ini berkenaan dengan nama duta besar Jepang begitu. Jadi ini memalukan sekali sampai kemudian kedutaan besar Jepang Mm-mm. itu membahas soal itu dan memberikan klarifikasinya begitu. Nah, ini coba saya melihat ya Mas Hersud, ini kedutaan besar mengatakan bahwa konten soal Dubes Masaki di medsos adalah hoax gitu. Ini bahkan Antara yaitu kantor berita pemerintah sendiri juga mengatakan demikian. Jadi kedutaan besar di Jakarta menyatakan bahwa unggahan konten berisi foto duta besar Jepang untuk Indonesia Saki Yasushi. Ini orangnya cukup terkenal ya. Dia yang beredar di media sosial sejak 11 Juni 2025 adalah informasi palsu atau hoax. Ini penting sekali karena akhirnya hoax itu mencatut gitu. Ya Nama seorang duta besar. apa isinya Mbak duta besarnya itu? Jadi ceritanya adalah soal Simon Sianipar. Simon Sianipar ini kan Rismond, dia Ris, maaf, Rismon Rismond, Dokter Sianipar. Rismond, ya ya ya. Dr. Rismon. Dr. Rismon Sianipar ini kan memiliki ijazah S1 di UGM, ijazah S2-nya di UGM dan juga di Yamaguchi, sebuah universitas di Jepang dan dia mendapatkan beasiswa untuk itu, klaim dari Pak Rismon dan doktornya juga diraih di Jepang begitu. Hmm, hmm, Tapi belakangan ini memang ada lulusan dari Jepang juga, doktor juga Mas Hersu, yang kemudian dia menyatakan bahwa ijazah dari Dr. Rismon ini palsu. Salah hmm, satunya adalah karena ijazah yang dia punya, dia lulusan dari Yamaguchi juga, itu berbeda warna kertasnya, warna kertas hmm, ijazahnya begitu. hmm, Jadi berdasarkan itu, tapi analisa yang lainnya memang tidak banyak, hanya dia mengatakan bahwa dia mencari di situs-situs di Jepang itu memang tidak ada keluar nama Rismon Sianipar begitu. Ini Nah, dia juga itulah dokter dari Jepang juga gitu. ya Yang dokter dari Jepang juga. Ada juga seorang dokter dari Jepang juga yang mengatakan demikian. Jadi ada dua orang dan hmm, mereka sering sekali membuat semacam seminar gitu ya, tapi seminar online ya atau diskusi online yang membahas soal tersebut gitu. hmm, hmm, Nah, ini sudah dijawab oleh Rismond tentu saja. Dia ketawa-ketawa, dia mengatakan, ya saya saja malah justru IPK-nya itu 4 karena saya memiliki sekian nilai itu yang eh, A-nya A plus begitu sehingga hmm, dia bisa mendapatkan gelar tersebut. Terus kemudian dia juga memiliki hak paten di Jepang begitu. Hak paten ini kan untuk pendaftarannya apa dan sebagainya tentu saja gelar dan sebagainya dicantumkan begitu hmm, kan. hmm, Nah, ini apa yang dikatakan oleh akun X ini namanya Marginale. hmm, Ini dia mengatakan fix ijazah Rismon palsu. Duta besar Jepang memastikan ijazah Rismon palsu dan bukan lulusan Yamaguchi Jepang. hmm, Kedutaan Jepang juga akan melaporkan Rismon ke polisi. Nah kan kena batunya lu Riskon, nggak tahu ini Rismon kok ditulis Riskon. hmm, Ini dan kemudian ini Mas Hersu disertakan dengan foto sang duta besar, hmm, yaitu ada foto Pak Mazaki Yasushi ini yang di situ dituliskan gitu capture dan kemudian dituliskan di atasnya tulisan Duta Besar Jepang resmi menyampaikan bahwa ijazah Rismon Sianipar palsu dan bukan lulusan Yamaguchi Jepang.
Dutaan Besar Jepang di Jakarta akan melaporkan pemalsuan ijazah Rismon Sianipar ke Mabes Polri. Saya Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia. Selama memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024, saya berpikir penting untuk menciptakan masyarakat di mana penyandang disabilitas maupun non-disabilitas sama-sama dapat menunjukkan kemampuan dirinya. Semoga momen ini menjadi pengingat pentingnya inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua, khususnya teman-teman disabilitas. Teruslah maju dan berdaya. Ini luar biasa sekali dan kemudian dari pihak Kedubes begitu, mereka langsung membuat unggahan, Mas Hersu, setelah ini ramai ya. Kemudian mereka membuat unggahan, tulisannya seperti ini. Klarifikasi, menanggapi unggahan yang beredar di sosial media terkait respon Duta Besar Masaki Yasushi mengenai topik ijazah, kami menyampaikan bahwa informasi tersebut dengan huruf besar, kapital, tidak benar dan tidak berdasar. Duta Besar Masaki tidak pernah memberikan klarifikasi maupun respon serta pendapat mengenai isu yang sedang beredar dalam bentuk apapun di platform manapun. Dalam huruf besar lagi, konten tersebut adalah hoax dan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi dari sumber resmi sebelum menyebarluaskannya. Kemudian Embassy of Japan Indonesia. Ini luar biasa. Biasanya saya telusuri akun medsos dari Kedutaan Besar Jepang, Centrang Biru, ini resmi ya. Di situ kegiatannya adalah misalnya mengundang bersama, foto bersama Ibu Sri Mulyani dan juga Budi Jiwandono, kemudian datang ke acara yang kemarin Defense Expo ya, Indonesia begitu. Karena di situ memang ada Mitsubishi yang kemudian ikut pameran di situ, kemudian bertemu dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, pemerintah memberikan penghargaan kepada warga Indonesia yang berprestasi dan sebagainya. Jadi hanya ini saja yang postingan nyeleneh terpaksa harus menanggapi akibat dari hoax. Kalau saya melihat The Marginale ini isinya memuja-muja Pak Jokowi dan juga memuja-muja Gibran. Ini kalau kita melihat postingannya itu menggelikan, Mas Hersu, bagaimana dia memuja-muja Pak Jokowi dan juga memuja Gibran. Tapi terlihat juga dia ini memang anti anti Megawati dan juga anti PDIP. Betul-betul. Oke. Jadi kita Saya kira bisa gini, melihat ini profil. ada kan kelompok-kelompok seperti ini, ada kelompok-kelompok yang pemuja, tapi ada yang buzzer gitu. Kalau ini dia lebih pada Betul. pemuja atau buzzer kira-kira? Buzzer. Oh, Buzzer. buzzer. Kalau saya melihat ini buzzer. Walaupun Dari mana ternyata dari mana sebagai itu buzzernya itu biasanya apa? Followernya kecil atau apa atau akun baru atau gimana biasanya ngeliatnya? ini dia menyebutkan lokasinya itu Toronto, Ontario ya, Oh, Mas Hersu. Kanada. Dan kemudian ya Kanada. Tapi yang memfollow pun ada Pak Susno Duaji di saya lihat. Saya heran juga Pak Susno ngapain memfollow akun yang seperti ini begitu ya. Eh, Kalau kita buzzer itu lebih kepada kalau sudah tingkatannya besar, followernya besar, orang melihat sebagai influencer. Ada juga yang di atasnya ada key opinion leader gitu ya. Sebagai ini yang biasanya banyak duit nih Mas Hersu, karena sekali posting aja sudah bisa sekian juta begitu. Tapi kalau seperti buzzer dan kemudian dia mengikuti ketentuan buzzer bayaran itu ya yang sekarang sering diledek itu hanya sekali posting atau atau komen begitu hanya Rp400. Ini sudah menjadi rahasia umum begitu. Oke. Jadi sekarang ini tanda-tanda memang pola yang lama gitu ya, mulai buzzer, mulai muncul, terus udah bully itu berarti ya mesin politiknya Pak Jokowi udah mulai gerak lagi ya, Mbak. Kemarin kan Bergerak jelas. sempat sebentar aja sebentar dia tiarap, tapi sekarang udah YouTuber mulai Nusantara kemarin. ya Iya. makanya udah gerak. Dan kedua, bahwa terkonfirmasi bahwa Pak Jokowi memang masih sangat perkasa, masih sangat punya akses kekuasaan, itu adalah banyaknya juga komisaris-komisaris ya, orangnya Pak Jokowi yang masuk. Yang Iya. terbaru kemarin terakhir siapa? Giring misalnya ya masuk ya. Terus ada siapa lagi Mbak? Yang pokoknya terlihat lah banyak sekali orang-orang Pak Jokowi yang masih bisa. Ya, Grace Natali Grace Natali udah lama ya. kan? Enggak, kan Grace Natali Sudah lama dari awal ya, gitu. enggak yang baru-baru ini yang Pak Jokowi yang terbaru ya saya kira
Matutina tadi itu siapa, Sylvester Matutina itu kan masuk itu udah di Sylvester Matutina ini Bang Rocky ini yang paling tahu ini. terus ya kemudian ya terakhir adalah eh, Giring. Giring. Jadi Mhm. Pak Jokowi mesti kita akui masih punya kekuasaan sekarang karena orang-orangnya masih bisa masuk ke dalam kekuasaan. Oh, termasuk adik iparnya ya beberapa waktu yang lalu yang masih Iya, bisa betul. menjadi Masuk ke Semen Indonesia ya. komisar Atau ke komut itu. Pupuk ya? Eh, Lupa saya. Iya iya, Mhm. pokoknya jadi komut lagi lah yang tadi di BNI dan sebagainya. Betul. Ya, Mhm. saya kira Mhm. situasinya memang seperti itu, Mbak Agi. Jadi Pak Prabowo sendiri Mhm. kemarin menyatakan bahwa dia belum mungkin melakukan reshuffle tidak dalam waktu dekat ini. Ya indikatornya itu sebenarnya kalau Pak Prabowo menyatakan dia belum melakukan reshuffle, kelihatannya mungkin gerakan pemakzulan dari Gibran juga bakal mentah itu di parlemen karena belum Mhm. belum dealnya belum selesai itu berarti kalau belum dilakukan reshuffle sekarang karena kan tuntutan publik sekarang melakukan reshuffle orang-orangnya Pak Jokowi itu saja masih belum bisa dilakukan oleh Pak Prabowo apalagi untuk mendongkel Gibran ya itu kabar buruk yang kita mesti sampaikan di akhir pekan ini gitu ya Mbak Agi ya. Kita nggak akan bahas deh soal Bobby tadi sekilas saja saya kira kita cukupkan perbincangan dengan Pak Jokowi nanti Iya. banyak kabar buruk yang lain yang nanti merusak hari akhir pekan dari sahabat-sahabat kita Pokoknya yang luar dari keluarga biasa deh. ya. Di keluarga ini semuanya memiliki organisasi relawan sendiri. Yes. Jadi ini kan relawannya Bobby, belum Mm-mm. relawan Gibran, relawan Jokowi, Nah, relawan Kaisang dan sebagainya. Padahal untuk menghidupi organisasi relawan itu biayanya luar biasa. Mereka tidak ya, mungkin menjadi relawan kalau tidak ada money begitu yang untuk ya. membiayai mereka. Oke, kita sampai ketemu lagi insya Allah. Kapan ya? Kita ketemu hari Senin ya, pekan depan ya Mbak Iya. Agi. Ya, kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gipita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.